Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Happy. Ya, happy banget nih Kak Sari. Hari ini kita boleh kumpul lagi bersama keluarga kita untuk memulai ibadah sekolah minggu online hari ini. Wow, happy Sunday adik-adik. Dan ibadah hari ini ada Kakak Sari Boru Sinaga, Ada Kak Breti Sagala. pemusiknya ada Bang Aan Sihombing, dan pengkhotbahnya siapa Kak? Ada Abang Pendeta Maijon Papahan. Ya, adik-adik, kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita hari ini. Coba Kak Sari. Semuanya adik-adik persiapkan hatinya, pikirannya, dan juga Alkitabnya tentu. Sudah siap semua? Oh udah ya mama Pasti papanya sudah, ya? pasti Sudah semua. Oke adik-adik, sebelum mulai ibadah kita mau lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami satu minggu ini. Kami boleh datang kembali padamu Tuhan untuk bersuka cita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu melalui ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati hati pikiran kami Tuhan agar boleh dapat menerima firman-Mu dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari serta memuji nama-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Adik-adik, kita mau kembali sukacita nih, puji Tuhan ya Kak ya. Karena hari-hari yang telah diberikan Tuhan pada kita, Tuhan Yesus selalu baik. Percaya nggak Kak Sari? Percaya, Tuhan Yesus selalu memberkati kita, kasihnya tak pernah berkesudahan. Betul sekali, seperti lagu ini ya Kak. Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik, semua bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Pakai gerakan ya, kalau kita bilang baik, angkat jempolnya sambil kita goyangkan. Yeah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik ya Kak? Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik lebih semangat. Iya Kak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yo jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, hukum Taurat pada hari ini yaitu hukum Taurat yang ke-8, yaitu jangan engkau mencuri. Kita sama-sama mengucapkan ya. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Oke adik-adik, kita mau lipat tangan kita, meminta kekuatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk kembali.
Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan ya Kak, Ya. tadi untuk selalu bersuka cita, memuji nama Tuhan karena kebaikan Tuhan yang selalu baik sama kita. Nah, karena itu Kakak Sari senang jadi anak Tuhan. Iya. Kalau Kakak berarti senang gak jadi anak Tuhan? Oh, senang sekali dong Kak. Kalau adik-adiknya di rumah pasti senang Kak. juga. Seperti Wah. lagu berikut ini ya Kak Iya ya. Kak, saya senang Jadi jadi anak Tuhan. Tuhan. Yuk adik-adik kita naikkan pujian ini. Musik. Aku senang, gerakannya gimana? Sambil ceria ya Kak. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Jadi anak baik ya. Ya adik-adik, benar ya Kak, tadi kita sudah menyanyikan pujian bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita yang menyayangi Tuhan tidak boleh berbohong atau tidak boleh nakal. nakal. Mungkin dalam Iya. seminggu ini ya Kak Breti, kita dan adik-adik sekolah minggu banyak melakukan kesalahan Iya. atau pelanggaran atau melawan orang tua. Yuk kita mohon ampun kepada Tuhan. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita. Kak Breti, Kita mau sambil naikkan permohonan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wah, tadi sudah siap ya Kak Alkitabnya? iya. Iya, yuk adik-adik, kita sebagai anak Tuhan yang baik tadi menyayangi Tuhan, kita mau rajin juga nih Kak baca Alkitab ya, baca firman Tuhan. Sebagai bukti kita senang sebagai Iya, anak Tuhan. dan sebagai bukti kita juga sayang nih pada Tuhan, begitupun Yesus yang sangat senantiasa Sayang kepada menyayangi kita. kita. Yuk adik-adik, kita mau naikkan pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa ya. Walaupun kita masih belajar atau ibadah di tengah-tengah keluarga, tetapi mari kita selalu bersukacita dalam minggu letare, yang artinya bersukacitalah. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita adik-adik sekolah minggu, yaitu Injil Matius pasal 26, mulai dari ayat 57 sampai dengan 68. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Biarkan Pak Pendeta yang baca ya. Mari kita ikuti firman-Nya adik-adik sekolah minggu. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapatmu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan buat kita adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana sesudah kita mendengarkan firman Tuhan tadi?
di mana dikatakan Yesus dibawa ke mahkamah agama. Pasti kita pernah mendengar atau melihat pengadilan negeri. Pasti kita pernah mendengar Mahkamah Agung, yang artinya pengadilan untuk mengadili. Kalau di negara kita Indonesia, itu adalah tempat mengadili orang-orang yang jahat. Adik-adik sekolah minggu. Orang-orang apa? Orang-orang yang jahat. Ya, mengadili yaitu orang-orang pencuri, pembunuh, korupsi. Itulah yang kita lihat sering di televisi, adik-adik sekolah minggu. Ya. Tetapi yang kita dengar tadi dalam firman Tuhan bahwa Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Mahkamah agama adalah tempat untuk mengadili setiap orang yang bersalah supaya dijatuhi hukuman. Oh, itu adik-adik sekolah minggu. Rupanya Yesus dibawa ke mahkamah agama. Ini adik-adik sekolah minggu. Bisa lihat ya, walaupun gambarnya agak kecil ya. Ya, bagus ya. Ini dibawa Tuhan kita Yesus Kristus ke mahkamah agama itu. Dan di sana diadili. Padahal Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak berbuat salah. Tuhan Yesus tidak berbuat jahat. Tetapi dia ditangkap. Dia diadili. Nah, itu jahatnya. Para imam besar, para tua-tua, para ahli-ahli Taurat pada saat itu adik-adik sekolah minggu. Karena apa? Karena mereka takut bahwa pengikut mereka tidak ada lagi. Saudara-saudaraku, anak-anak sekolah minggu, tetapi yang kita lihat dalam firman Tuhan tadi, bahwa Yesus dibawa ke pengadilan agama itu, dan di sana dicari-cari, yaitu kekurangan Yesus, kesalahan Yesus. Tetapi yang kita lihat adik-adik, semua berkata, dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah katanya. Inilah kita lihat gambarnya adik-adik sekolah minggu. Semua berkata, Yesus salah, Yesus salah, Yesus berbuat salah. Semua berkata seperti itu adik-adik sekolah minggu. Tetapi tidak ditemui apa kesalahan Yesus. Tidak ada. Tetapi katanya ada 2 orang datang. Mengatakan saksi itu bahwa Yesus bisa mendirikan yaitu bangunan hanya 3 hari. Oh, itu ada di sekolah minggu. Yang perlu kita lihat dalam hal ini, di sana ada yaitu kompromi supaya Yesus ditangkap, supaya Yesus dihukum, supaya Yesus diadili. Mereka sepakat untuk berbuat jahat kepada Yesus. Nah, itu jahatnya orang-orang pada saat itu. Mau menghukum Yesus. Mau menghukum Yesus sampai mati. Nah, itu cari kesalahan orang lain. Tetapi mereka tidak menemui kesalahan dan kejahatan Yesus. Tetapi adik-adik sekolah minggu, yang kita lihat lagi pada saat itu mereka mengatakan saksi dusta. Berkata bohong. Berkata tidak benar. Padahal nyanyian sekolah minggu berkata bohong, bohong, bohong itu apa adik-adik sekolah minggu? Dosa. Bohong, bohong itu adalah dosa. Padahal mereka berbohong, berbuat saksi dusta kepada Yesus. Padahal dalam hukum Taurat itu dikatakan jangan engkau apa anak sekolah minggu? Jangan engkau bersaksi dusta. Oh, pintar-pintar semua. Kedengaran suaranya. Ya, bersaksi dusta.
tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata-kata palsu, tetapi harus mengatakan yang benar, harus menjadi orang jujur. Ya, anak-anak sekolah minggu pasti anak-anak yang jujur ya. Iya pasti dong, anak-anak Yesus, ya kan? Pasti jujur, baik, memberikan yang terbaik dalam hidup anak sekolah minggu. Itu yang kita lihat. Berarti kalau anak sekolah minggu yang jujur, tidak mau itu berdusta, tidak mau itu berkata bohong, tetapi selalu berkata jujur. Karena apa? Karena anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan. Apabila ya, katakanlah ya. Apabila tidak, katakanlah tidak. Nah, itu kata firman Tuhan yang kita lihat adik-adik sekolah minggu. Walaupun Tuhan kita itu dibawa ke mahkamah agama untuk diadili, tetapi dia tidak melawan. Tidak melawan adik-adik. Coba kita lihat kalau ada yang mengganggu kita, kalau ada yang mencubit-cubit, mencol-col kita waktu ibadah, pasti anak sekolah minggu adik-adik kami apakah terus melawan? Oh, terus dilawan ya, ada tadi yang tunjuk tangan. Iya, dilawan katanya. Tapi Tuhan kita Yesus itu diam, tidak melawan. Tetapi dia diam terus menunjukkan bahwa dia adalah Mesias itu adik-adik. Demikian juga kita ada di sekolah minggu. Walaupun ada yang mengganggu kita, ada yang berbuat jahat, jangan terus kita lawan. Jangan kita terus balas. Tetapi mari kita serahkan itu kepada Tuhan Yesus. Walaupun ada yang coel, ada yang cubit, ada yang nasihati, tetapi semua harus kita diam dan serahkan kepada Tuhan Yesus. Seperti Yesus yang selalu diam memberikan teladan dalam hidup kita pengikutnya. Teladan yang diberikan Tuhan itu bagi kehidupan kita. Berarti apa letari kita, adik-adik? Apa sukacita kita? Melalui firman-Nya, anak-anak sekolah minggu harus bersukacita. Karena apa? Karena Yesus telah memberikan teladan yang baik bagi kehidupan kita semua umat manusia. Terlebih apa? Anak-anak sekolah minggu. Iya, kita harus contoh, kita harus tiru bahwa Yesus itu adalah membawa damai sejahtera buat kita. Walaupun dia tertindas, walaupun dia disiksa, walaupun dia diadili, tetap memberikan itu teladan. Ya, mari kita ada di sekolah minggu mau menjadi teladan, karena itulah sukacita kita. Kita persembahkan untuk Tuhan yang telah menebus kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu buat anak-anak kami dalam minggu ini. Kami bersuka cita karena Tuhan telah memberikan teladan yang baik buat kami, khususnya buat anak-anak kami sekolah minggu, di mana Yesus Tuhan Juru Selamat kami selalu memberikan yang terbaik di setiap pelayanannya dan hidupnya. Demikian kami anak-anak sekolah minggu. Kiranya kami menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dan juga di dalam sekolah kami, dan juga di dalam kelas kami di sekolah minggu HKBP Pejuang. Berkati kami Tuhan, berikan kesehatan. Inilah hati kami, sukacita kami, selalu memberikan teladan yang baik bagi kehidupan ini. Tuntun kami Tuhan, berkati kami, dan berkati juga orang tua kami. Biarkan bersukacita hanya di dalam Tuhan saja. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami berdoa juga buat anak-anak kami yang berulang tahun. Berkati anak-anak kami sekolah minggu. Berikan kesehatan, berikan panjang umur,
dan hikmat dari Tuhan, supaya anak-anak kami sekolah minggu bertumbuh berkembang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup jiwa raga kami hanya di dalam Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan Warta Sekolah Minggu pada minggu ini, tanggal 14 Maret 2021. Nama minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Letare, dengan tema cerita Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yang kedua, pengkhotbahnya yaitu Amang Pendeta Maijon Pakpahan. Dan warta ketiga, Pendeta Sintua, guru-guru sekolah minggu, dan teman-teman sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu dan kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan 14 Maret 2021. Kiranya selalu sehat, diberikan panjang umur, dan sehat selalu kuat imannya di dalam Tuhan. Di antaranya sebagai berikut: David Huta Soid, Denmark Simorangkir, Darius Pakpahan, Boas Simatupang, Immanuel Sianturi, Margaret Hutapea, Petra Pangaribuan, Jennifer Hasugian. dan terakhir Jocelyn Sirai. Happy birthday adik-adik. Baik, demikianlah warta sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang kita akan melihat aktivitas minggu lalu Kak Preti. Iya, kayaknya bagus-bagus nih Kak ya. Kita Coba lihat. yang kelas Berwarna kecil, semua yang kelas nih. kecil aktivitasnya Mewarnai. apa? Mewarnai. Iya, bagus-bagus nih Kak kita gambar lihat. Yesus ya Kak. Iya, sedang berdoa di Taman Getsemani. Yuk kita lihat Kak Preti. Yang kelas besar juga ya. Bagus-bagus nih. Kita lihat. Cekidaw. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. bagus banget, Kak Udah Preti. jempolnya Kak, kita kasih. Keren-keren semua, Oke, bagus. semoga aktivitas minggu depan lebih bagus. Lebih ya. bagus lagi dan tetap semangat ya Oke. adik-adik. Aktivitas untuk minggu ini Ya. yaitu untuk kelas kecil Kak Preti, Iya. aktivitasnya adik-adik berfoto saat ibadah.
tapi lebih bagus lagi berfoto sama papa mamanya. Iya, ibadah bersama keluarga kita ya Iya. Kak, tentunya. Dan juga dengan kita berpakaian rapi ya Kak, karena kita ingin menghadap Tuhan. Iya. Untuk memuji nama Tuhan pastinya harus dengan pakaian yang rapi Berpakaian dan rapi dan sopan. Alkitabnya juga. Tentunya Alkitabnya juga sudah tersedia. Iya. Kita tunggu ya adik-adik ya untuk fotonya ya Kak. Iya. Untuk kelas besar aktivitasnya Ya, untuk kelas besar, adik-adik hari ini tadi mendengar nggak kita dari hukum Taurat keberapa? ke-8. Ke-8, betul. Nah, untuk adik-adik kelas besar, kelas 2 sampai kelas 6, silakan tuliskan hukum Taurat ke-8 dengan isinya tentunya ya Kak. Tadi apa ya isinya? Jangan engkau mencuri. Nah, adik-adik buat angka 8, kemudian tuliskan isinya. Jangan engkau mencuri. Kemudian fotokan adik-adik bersama hasil karyanya. Bebas ya Kak, mau dalam bentuk gambar, mewarnai, ataupun seperti lukisan, atau misalnya yang ditempel-tempel Kak, seperti mozaik. Itu juga keren. Pokoknya sekreatif mungkin adik-adik ya. Kita Ya, yakin jangan sampai hilang ya pasti Kak bagus-bagus. angka 8-nya Iya. dan bunyi hukum Taurat Hukum ke-8-nya. Tauratnya. Terus Kak, nanti jangan lupa dikirim di grup WhatsApp masing-masing. Betul. Boleh juga nih kirim ke FB dan Media Instagram sosial. Sekolah Minggu. Iya, media Apa sih, sosial Kak? HKBP Pejuang. SKM HKBP Pejuang atau Facebooknya juga SKM HKBP Pejuang. Kita tunggu ya adik-adik. Tunggu. Iya. Oke. Wah, dan gak terasa juga ya Kak Breti Iya. dan adik-adik di rumah juga ibadah kita sudah mau selesai. Nah, betul ya, Kak. kepada adik-adik dan orang tua kami, persembahan nanti boleh dikirim ke rekening Gereja HKBP Pejuang. Betul, atau bisa langsung scan barcode dari QRIS yang tertera di layar adik-adik masing-masing ya. Atau bisa juga dengan menitipkan ke mama papanya melalui persembahan amplop ya. Nanti boleh diberikan keterangannya persembahan sekolah minggu. Oke, adik-adik kita mau puji Tuhan. Terima kasih setiap semangat yang boleh adik-adik berikan kepada kita semua hari ini maupun seterusnya. Tetap sehat ya adik-adik, karena apa yang berkat yang kita dapat dari Tuhan itu juga yang mau kita persembahkan untuk Benar Tuhan. sekali. Betul ya Kak ya. Sama nih seperti pujian saat ini. Kami bawa korban Korban pujian. pujian musik. Ya adik-adik, kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan sambil menyanyikan pujian ini. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Sekali lagi lebih semangat. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita tutup ibadah kita. Mari satukan hati dan pikiran. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
pendeta, perhalado, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.